Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Vera Nur Faiza, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Blitar. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan edukasi tentang diabetes mellitus ya, Mbak. Nanti waktunya sekitar 10 menit. Apakah Mbaknya bersedia? Sekarang kita masuk ke materinya ya. Yang pertama adalah pengertian dari diabetes mellitus. Mbaknya bisa membuka halamannya sebelah sini. Nah, jadi pengertian diabetes adalah kondisi medis di mana kadar gula darah yang ada dalam tubuh kita itu terlalu tinggi karena tubuhnya itu tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin itu secara efektif. Nah, jadi rentangnya kadar gula darah itu jika sewaktu itu tidak lebih dari 200. Nah, kemudian faktor risikonya itu ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama adalah riwayat keluarga. Misalkan ada saudara ataupun ada keturunan dari orang tua ataupun kakek itu mengalami faktor risiko. Kemudian gaya hidupnya tidak sehat. Misalkan seperti terlalu suka makan yang manis-manis. Kemudian kelebihan berat badan dan juga obesitas itu juga salah satu faktor resiko pada penderita diabetes mellitus. Kemudian kurang bergerak sama tekanan darahnya tinggi. Mungkin Mbaknya dalam 1 minggu itu olahraga berapa kali? 1. Oh iya, jadi kita bersama-sama meningkatkan aktivitas ya Mbak. Kalau bisa itu 1 hari minimal 30 menit. Saya juga masih berusaha untuk melakukannya ini setiap hari. Jadi kalau setiap pagi itu kita jalan biasa aja itu sekitar 30 menit aja. Nah, yang kemudian adalah tanda dan juga gejalanya. Pada pasien diabetes itu biasanya sering merasa haus dan juga lapar. Jadi kalau pasien diabetes itu makannya sedikit tetapi sering. Jadi porsinya itu cuma kecil, sedikit tapi misalkan 2 jam sekali itu makan. Nah, kemudian sering buang air kecil. Pada malam hari itu juga sering terbangun karena sering menahan kencing. Kemudian ada lelah dan juga lesu. Dan yang keempat itu lukanya sulit sembuh. Kemudian untuk yang selanjutnya itu cara mencegah pada penderita diabetes. Yang pertama itu menjaga pola makan yang sehat. Jadi seperti memakan buah, sayur, kemudian membatasi makanan yang manis-manis, yang berlemak, dan misalkan minuman yang bersoda itu boleh tetapi dibatasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Jadi misalkan setiap pagi itu rutin untuk mengecek agar gula darahnya itu tetap terkontrol. Mbaknya sudah melakukan? Sudah. Ya. Yang ketiga adalah menghentikan kebiasaan merokok. Jadi misalkan kalau ada penderita diabetes itu, misalkan pada pasien laki-laki itu kalau bisa tidak usah merokok. Dan yang terakhir adalah rutin berolahraga dan tetap menjaga berat badan. Karena kan di awal tadi kelebihan berat badan itu merupakan faktor resiko yang dialami pada pasien diabetes. Nah, di sini ada tips penting untuk mengontrol diabetes ya. Nanti bisa dibaca. Yang kemudian adalah banyak sehari. Ini. Yang kemudian ada perawatan diri pada penderita diabetes ya Mbak. Yang pertama itu ada monitoring mandiri, misalkan mencatat hasil gula darah di setiap kali pengecekan. Mbaknya sudah dilakukan? Oh iya baik. Kemudian yang kedua itu kontrol rutin, misalkan Mbaknya setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali itu datang ke fasilitas kesehatan untuk mengontrolkan bagaimana kondisi yang dialami Mbaknya sekarang. Kemudian ada perawatan kaki diabetes. Jadi kalau pada penderita diabetes itu kan lukanya sulit sembuh. Nah, jadi Mbaknya kan ini tidak ada luka ya Mbak ya? Ya. Nah, itu bisa dilakukan perawatan kaki. Misalkan pada sela-sela jari itu misalkan
eh, basah itu bisa dikeringkan dengan tisu terlebih dahulu biar nggak lembab akhirnya menjadi kayak belenyek gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada kepatuhan minum obat ya Mbak. Jadi Mbaknya harus selalu mengikuti anjuran dari dokter. Kalau boleh tahu Mbaknya apa mengonsumsi obat? Insulin Novorapid 8 unit. Oh 8 unit 3 kali sehari. Iya. Berarti sudah bisa ya Mbak menyuntikkan itu sendiri. Sudah. Iya. Kemudian ada pola hidup yang seimbang ya Mbak. Jadi misalkan mengatur waktu makannya, misalkan 3 kali atau 4 kali sehari dengan porsi sedikit tapi sering. Kemudian diimbangi dengan makanan yang sehat kayak tampilannya itu ada selingan makanan samping. Nah kemudian ada istirahat yang cukup itu juga misalkan satu hari itu 7 sampai 8 jam untuk istirahatnya. Baik, dari sini apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Mbak untuk waktunya hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.